Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasa ada sesuatu di dalam dirimu yang tak bisa dijelaskan? Sebuah panggilan lembut yang datang tanpa suara, tapi terasa begitu nyata di dalam dada. Panggilan itu membuatmu menatap langit lebih lama, menangis tanpa sebab, dan diam di tengah keramaian. Kau mungkin berpikir itu hanya perasaan, padahal itulah cara Allah berbicara kepadamu. Karena tidak semua orang mendengar panggilan itu. Tidak semua hati dipilih untuk merasakannya. Tapi bila engkau mendengarnya hari ini, mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin engkau sedang dipilih oleh Allah. Saat Allah memilihmu tanpa kau sadari. Tidak semua manusia ditarik menuju jalan makrifat. Banyak yang hidup dalam gelapnya dunia, mengejar harta, kedudukan, dan cinta yang fana. Tapi tiba-tiba ada yang hatinya mulai gelisah, merasa dunia ini kosong, seolah tak ada lagi yang bisa memuaskan jiwanya. Itulah saat di mana Allah memanggil. Bukan dengan suara, tapi dengan rasa yang menghentak jiwa. Hati yang dulu keras, perlahan menjadi lembut. Hati yang dulu sibuk, kini mulai tenang dalam keheningan. Semua itu bukan hasil usaha, tapi tanda pilihan darinya. Kadang, kau tidak menyadari bahwa dirimu sedang dipilih. Ujian datang bertubi-tubi, orang-orang menjauh, hidup menjadi sepi, dan jalan terasa buntu. Tapi justru di sanalah rahasia besar tersembunyi. Allah sedang membersihkan jalanmu. Ia menyingkirkan semua yang menghalangi, agar hanya Dia yang tersisa dalam hatimu. Kau mungkin menangis, tapi air mata itu adalah air wudhu bagi hatimu. Ia mencuci sisa-sisa debu dunia, agar kau bisa mengenali cahaya yang sejati. Makrifat bukan diawali oleh banyaknya ilmu, tapi oleh rasa haus yang datang dari dalam dada. Allah menanamkan rasa itu agar kau mulai mencari sumbernya. Dan semakin kau mencari, semakin kau sadar bahwa yang kau cari sebenarnya sudah ada di dalam dirimu sendiri. Allah tidak pernah jauh, hanya dirimu yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia dan bisikan ego. Ketika Allah memilih, Ia tidak melihat siapa yang paling suci, tapi siapa yang paling membutuhkan kasih-Nya. Kau mungkin merasa penuh dosa, tapi disitulah letak rahmat terbesar, karena hanya hati yang retak yang bisa menampung cahaya. Dan hanya jiwa yang remuk yang bisa mengenal kelembutan Sang Pencipta. Allah tidak memilih karena kau kuat, tapi karena Ia tahu kau lemah, dan hanya dengan Dialah kau bisa kembali berdiri. Di dalam perjalanan ini, kau akan banyak merasa sendirian. Tapi jangan salah, kesendirian itu bukan hukuman. Itu adalah ruang pertemuan antara dirimu dan Allah, tempat di mana dunia menjadi sunyi dan yang tersisa hanyalah bisikan lembut dari langit. Disitulah kau akan mengerti bahwa selama ini bukan kau yang mencarinya, tapi Dia yang mendekat kepadamu. Kau dipilih bukan untuk disanjung, tapi untuk disucikan. Bukan untuk dimuliakan oleh manusia, tapi untuk dimuliakan di hadapan Allah. Setiap luka yang kau tanggung adalah alat pemurnian. Setiap kehilangan adalah jalan pembebasan. Semua yang diambil darimu bukan karena Allah membencimu, tapi karena Ia ingin menggantinya dengan sesuatu yang kekal, kehadirannya. Dan ketika akhirnya kau menyadari bahwa semua yang terjadi bukan kebetulan, ketika setiap tangismu berubah menjadi doa, setiap ujian menjadi jalan pulang, maka disitulah awal makrifatmu dimulai. Kau bukan lagi hamba yang bertanya, mengapa ini terjadi? Tapi hamba yang berbisik lembut, terima kasih ya Allah karena Engkau telah memilihku. Rasa yang dipanggil bukan pikiran yang mencari. Ada kalanya manusia mengira bahwa mengenal Allah harus dimulai dari banyak belajar, dari logika, dari perdebatan tentang benar dan salah. Namun jalan makrifat bukanlah jalan pikiran. Ia adalah jalan rasa. Pikiran hanya mampu menimbang, tapi rasa mampu merasakan kehadiran. Disinilah perbedaan antara mencari dan dipanggil. Orang yang mencari menggunakan akal untuk menemukan, tapi orang yang dipanggil akan digerakkan oleh rasa yang tak bisa dijelaskan. Ia hanya tahu, hatinya tiba-tiba rindu kepada sesuatu yang tak terlihat, tapi begitu nyata di dalam dirinya. Rasa itu seperti magnet ilahi yang menarikmu tanpa engkau sadari. Kau tidak tahu mengapa tiba-tiba hatimu mencintai zikir, menghindari dosa, dan merasa hampa saat jauh dari Allah. Itu bukan keinginanmu, itu panggilannya.
Karena bila bukan karena Allah, tidak ada satupun hati yang bisa mencintainya. Bahkan rasa rindu yang tumbuh di dadamu adalah bagian dari kasih-Nya yang menyapa, sebuah undangan halus agar kau datang kepadanya. Pikiran selalu butuh bukti, tapi rasa hanya butuh percaya. Pikiran akan terus bertanya, apakah ini benar? Sedangkan rasa berbisik lembut, aku tahu ini benar, walau aku tak bisa menjelaskannya. Maka jangan heran jika dalam perjalanan makrifat, banyak hal yang tak bisa dijelaskan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Disinilah Allah menguji, apakah engkau masih ingin mengukurnya dengan akalmu, ataukah engkau sudah siap untuk menyerahkan dirimu kepadanya sepenuhnya. Ketika rasa mulai berbicara, dunia akan terasa berubah. Suara hujan, hembusan angin, bahkan keheningan malam, semuanya menjadi bahasa yang digunakan Allah untuk berbicara kepadamu. Setiap detik terasa seperti pesan rahasia dari langit. Kau mulai mengerti bahwa tak ada satupun kejadian yang sia-sia. Setiap pertemuan, kehilangan, dan kesedihan adalah ayat yang hidup. Ayat yang tak tertulis di kertas, tapi diukir di dalam hatimu. Namun seringkali ego menolak panggilan ini. Ia berkata, aku belum layak, aku belum cukup suci. Padahal rasa itu datang justru karena Allah ingin menyucikanmu. Ego ingin mengatur waktu, tapi Allah memilih tanpa jadwal. Ego ingin menunggu kesiapan, tapi Allah memanggil saat engkau paling rapuh. Karena di saat itu, hatimu paling terbuka untuk disentuh oleh cahayanya. Maka jangan tolak panggilan itu hanya karena kau merasa kotor. Justru di sanalah kau akan dibersihkan. Rasa yang datang dari Allah tidak akan pernah salah. Ia membawa kedamaian yang tak bisa dijelaskan, air mata yang menenangkan, dan keheningan yang hangat. Bila hatimu menangis tanpa sebab ketika mendengar namanya, itu bukan kelemahan, tapi tanda kasih. Bila dadamu terasa bergetar saat zikir, itu bukan ilusi, tapi bukti bahwa ruhmu sedang diingat oleh penciptanya. Dan bila kau merasa rindu tanpa tahu kepada siapa, maka ketahuilah, itu adalah rindu yang suci, rindu untuk pulang kepada Allah. Jalan rasa bukan jalan mudah, tapi itulah jalan yang dipilih bagi mereka yang telah dipanggil. Ia tak banyak bicara, tapi banyak mendengar. Ia tak banyak mencari, tapi banyak merasakan. Hingga suatu saat, tanpa kau sadari, engkau akan tiba di titik di mana tidak ada lagi jarak antara dirimu dan yang kau rindukan. Karena ketika rasa telah mengenal, maka seluruh dirimu akan berbisik, aku tidak mencari lagi karena yang kucari telah menemuiku. Dan di sanalah makna sejati dari dipilih oleh Allah menjadi nyata. Ketika ujian adalah tanda kasih, bukan hukuman. Banyak manusia salah memahami ujian. Mereka mengira ketika hidupnya penuh kesulitan, berarti Allah marah, padahal justru disitulah cintanya sedang bekerja. Allah tidak menghukum dengan penderitaan, Ia membersihkan dengan cara yang hanya dimengerti oleh hati yang terjaga. Orang yang belum mengenal makrifat akan mengeluh saat diuji, tapi orang yang telah disentuh oleh cahaya akan berbisik lembut. Ini bukan azab, ini panggilan cinta dari Allah. Ujian adalah cara Allah menundukkan ego yang terlalu kuat, karena selama kita merasa mampu, kita tidak akan pernah menyerah. Selama kita merasa berkuasa, kita tidak akan pernah bersujud sepenuh hati. Maka Allah turunkan ujian bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menghapus lapisan kesombongan yang menutupi jiwamu. Kadang berupa kehilangan, kadang berupa kesedihan yang tak berujung. Tapi di balik semua itu, ada kasih yang begitu dalam, menuntunmu perlahan agar kau kembali kepadanya. Dalam pandangan makrifat, setiap air mata adalah doa yang belum sempat terucap. Setiap rasa sakit adalah cara Allah memanggilmu pulang. Maka ketika hidup terasa berat, jangan buru-buru berkata, "Mengapa aku?" Tapi ucapkan, "Ya Allah, terima kasih karena Engkau masih memperhatikanku." Sebab tanda bahwa Allah memilihmu bukan ketika hidupmu lancar, tapi ketika engkau masih diberi rasa untuk bertahan, meski kau tak tahu bagaimana caranya. Kadang Allah mengambil sesuatu bukan karena Ia ingin menghukum, tapi karena Ia ingin menggantinya dengan yang lebih tinggi nilainya. Ia mengambil dunia untuk memberimu langit. Ia mengambil manusia agar kau mengenal cinta yang tidak akan pergi.
Ia mengambil kenyamanan agar kau menemukan kedamaian sejati di dalam zikir. Itulah rahasia kasih yang tersembunyi di balik setiap kehilangan. Bahwa tidak ada yang benar-benar hilang kecuali yang memang harus pergi agar kau menemukan Allah. Namun hati manusia sering memberontak. Ia menolak jalan yang tidak sesuai keinginannya. Padahal dalam makrifat, keinginan adalah tirai yang paling tebal antara diri dan Allah. Saat kau menerima ujian tanpa keluhan, sebenarnya engkau sedang menembus tirai itu. Karena kepasrahan adalah tanda tertinggi dari cinta. Ketika engkau berhenti bertanya, kenapa? Dan mulai berucap karena engkau, maka disitulah perjalanan ruhmu mulai naik ke derajat hamba sejati. Ujian juga menjadi cermin bagi batinmu. Ia memperlihatkan siapa dirimu di hadapan Allah. Jika engkau sabar, berarti hatimu telah kuat. Jika engkau tetap bersyukur, berarti ruhmu telah mengenalnya. Allah tidak pernah meninggalkanmu di tengah kesedihan. Ia hanya ingin melihat apakah engkau tetap mencarinya dalam gelap. Karena bagi orang yang dipilih, cahaya terbesar justru muncul dari kegelapan yang paling pekat. Dan ketika akhirnya kau mulai memahami bahwa ujian adalah kasih, bukan hukuman, maka seluruh hidupmu akan berubah. Kau tidak lagi takut pada cobaan, karena kau tahu setiap luka adalah surat cinta dari Allah. Kau tidak lagi menyesali kehilangan, karena kau tahu yang diambil hanyalah bayangan sementara. Dan kau mulai hidup dalam damai sebab engkau sadar setiap hembusan nafasmu adalah bukti bahwa Allah masih mencintaimu. Maka ucapkan dengan tenang, Ya Allah, apapun yang kau berikan aku terima. Karena engkau tidak pernah salah memilih jalan bagi hambamu. Sunyi yang bukan sepi, tempat Allah berbicara dengan hati. Ada masa dalam hidup di mana semuanya terasa hening. Tidak ada kabar dari dunia, tidak ada tempat untuk bersandar, bahkan doa pun terasa menggantung di udara. Di titik itu, manusia sering merasa ditinggalkan. Tapi bagi jiwa yang sedang berjalan di jalan makrifat, keheningan bukanlah kehilangan. Itu adalah undangan. Karena dalam sunyi itulah Allah berbicara, bukan dengan kata, tapi dengan rasa. Ia menuntun hati tanpa suara, menenangkan jiwa tanpa kalimat, menghapus air mata tanpa tangan. Sunyi bukan berarti sepi. Sepi adalah ketika hatimu kosong dari Allah, tapi sunyi adalah ketika hatimu hanya diisi oleh Allah. Dalam sunyi tidak ada gangguan dari dunia, tidak ada hiruk-pikuk pikiran, hanya ada dirimu dan Dia. Di sanalah engkau akan mengenal makna sebenarnya dari zikir. Bukan sekadar menyebut namanya, tapi membiarkan seluruh dirimu menjadi pantulan dari nama itu. Setiap detak jantung menjadi Allah, Allah, dan setiap hembusan nafas menjadi tasbih yang hidup. Seringkali Allah menuntunmu ke dalam kesunyian agar kau berhenti mendengar manusia dan mulai mendengarnya dunia terlalu bising. Terlalu banyak suara yang menutupi kebenaran. Maka Allah menyingkirkanmu dari keramaian, membuatmu merasa sendirian agar kau bisa kembali mendengar bisikan langit. Di sana kau akan menemukan bahwa doa tidak selalu butuh kata. Cukup dengan keheningan yang menyerah sepenuhnya. Karena keheningan yang berserah lebih nyaring daripada 1000 permintaan yang dilafalkan oleh ego. Banyak orang takut akan kesunyian. Mereka mencari teman, mencari hiburan, mencari kesibukan agar tidak merasa sendiri. Padahal di balik sunyi ada pertemuan yang tak bisa ditukar. Dengan apapun orang yang belum mengenal Allah merasa kosong ketika sendiri. Tapi orang yang telah mengenalnya justru merasa penuh. Karena di dalam kesendirian, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Allah ada. Lebih dekat dari urat leher, lebih lembut dari hembusan angin, lebih nyata dari apapun yang dapat dilihat mata. Sunyi adalah tempat di mana hati disembuhkan. Di sanalah semua kepalsuan runtuh. Topeng-topeng yang kau pakai di hadapan manusia perlahan gugur, hingga yang tersisa hanyalah dirimu yang sejati, yang pernah diciptakan Allah dengan cinta. Di sana kau akan mengerti bahwa selama ini kau bukan sedang mencari sesuatu di luar, tapi sedang dipanggil untuk pulang ke dalam. Karena sesungguhnya jalan menuju Allah bukanlah perjalanan menjauh, tapi perjalanan kembali kepada hatimu sendiri. Dalam kesunyian yang diterangi oleh zikir, engkau mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kedamaian tanpa sebab.
Hati yang dulu penuh kecemasan tiba-tiba menjadi tenang. Air mata yang dulu pahit kini terasa manis. Dan seluruh dirimu mulai menyatu dengan kehadiran yang tak terucap. Itulah saat di mana Allah berbicara melalui rasa, mengajarkanmu tanpa huruf, menuntunmu tanpa arah, mengasuhmu tanpa syarat. Ketika engkau sudah mampu menikmati sunyi tanpa rasa takut, disitulah tanda bahwa kau telah mengenal kehadiran Allah, karena hanya mereka yang telah menemukan Dia di dalam dirinya yang mampu tenang tanpa dunia. Sunyi bukan lagi kesepian, tapi rumah bagi ruhmu. Dan ketika kau sudah mencintai keheningan, berarti hatimu telah menemukan Sang Pemilik segala suara. Maka diamlah sejenak, rasakan getar halus di dalam dada, dan biarkan Allah berbicara dalam bahasanya yang paling lembut, rasa. Rasa pasrah, jalan menuju fana di hadapan Allah. Di titik tertentu dalam perjalanan spiritual, manusia akan sampai pada satu kesadaran, bahwa tidak ada satu pun yang bisa dikendalikan. Semua rencana, semua harapan, bahkan semua doa, ternyata hanya berjalan sejauh kehendak Allah. Disinilah makna pasrah menemukan tempatnya. Pasrah bukan berarti menyerah tanpa usaha, tapi melepaskan kendali dari ego, agar kehendak Allah yang berjalan melalui dirimu. Ia bukan kelemahan, tapi kekuatan tertinggi. Karena ketika kau berhenti melawan arus, arus itu justru akan membawamu sampai ke samudranya. Bagi orang yang masih terikat dunia, pasrah terdengar seperti kehilangan. Tapi bagi yang telah mengenal hakikat, pasrah adalah penemuan. Karena saat kau berhenti menggenggam, justru saat itu kau benar-benar menerima. Hati yang pasrah tidak lagi gelisah, sebab ia tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah. Setiap kejadian, sekecil apapun, telah tertulis dengan penuh kasih sejak awal penciptaan. Maka mengapa harus takut bila yang menulis hidupmu adalah Allah sendiri? Pasrah adalah jalan menuju fana, lenyapnya ego di hadapan kemahakuasaan Allah. Fana bukan berarti hilang secara jasmani, tapi hilangnya aku yang selalu ingin mengatur, menilai, dan menuntut. Ketika aku itu larut, yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa yang bergerak, yang berbicara, bahkan yang mencintai, semuanya adalah Dia. Itulah rahasia terdalam dari kalimat La ilaha illallah. Tiada yang berkuasa, tiada yang wujud, tiada yang kekal selain Allah. Dalam keadaan fana, kau tidak lagi merasa memiliki apapun. Dunia tetap ada, tapi tidak lagi mengikatmu. Kau tetap berjalan di bumi, namun hatimu sudah melayang di langit. Segala hal yang dulu membuatmu marah kini kau lihat sebagai bagian dari kasih-Nya. Segala hal yang dulu membuatmu sedih kini kau rasakan sebagai pelukan lembut dari takdir. Karena kau tahu tidak ada sesuatu pun yang menentangmu. Semuanya bekerja untuk membawamu lebih dekat kepada Allah. Namun perjalanan menuju pasrah tidak mudah. Ego akan memberontak. Ia tidak ingin kehilangan kendali. Ia akan berkata, aku ingin menentukan nasibku sendiri. Tapi semakin kau mencoba mengendalikan hidup, semakin kau jauh dari ketenangan. Pasrah mengajarkanmu untuk menundukkan kepala, untuk berkata dalam hati, Ya Allah, aku tidak tahu apa yang terbaik bagiku. Engkaulah yang maha mengetahui, maka pilihkanlah untukku. Dan ketika kata-kata itu benar-benar keluar dari hati, saat itu juga kau akan merasakan bebanmu terangkat perlahan. Pasrah adalah kebebasan sejati. Tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi kecewa dengan hasil, tidak lagi berperang dengan keadaan. Karena yang pasrah tahu bahwa semua sudah berada di tangan Allah. Ia hidup bukan untuk mengatur takdir, tapi untuk berjalan di dalamnya. Ia tidak lagi berdoa agar segalanya sesuai keinginan, tapi berdoa agar hatinya selaras dengan kehendak Allah. Inilah kebahagiaan tertinggi yang hanya dirasakan oleh mereka yang telah menyatu dengan rasa pasrah. Dan ketika akhirnya engkau benar-benar fana di hadapan Allah, engkau akan merasakan sesuatu yang tak pernah kau temukan di dunia manapun. Keheningan yang hidup. Tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada lagi pencarian, hanya ada kedamaian yang tidak terganggu oleh apapun. Di titik itu, engkau tak lagi mengatakan, aku mencintai Allah. Tapi yang terdengar hanyalah bisikan lembut, Allah sedang mencintai melalui diriku. Maka lenyaplah dirimu, biarkan yang tersisa hanyalah Dia.
Karena disitulah hakikat makrifat menemukan puncaknya. Tiada yang hidup kecuali Allah. Nafas sebagai titian antara dunia dan Tuhan. Ada saat ketika seseorang yang telah larut dalam zikir, tiba-tiba menyadari bahwa nafasnya bukan lagi miliknya. Ia menarik udara bukan untuk hidup, tapi untuk menghidupkan kesadarannya akan Dia. Setiap hembusnya bukan sekadar pelepasan karbon dari tubuh, tapi pelepasan ego yang melekat di hati. Di titik ini, nafas bukan sekadar proses biologis, tetapi jembatan yang menghubungkan dua alam, alam jasad dan alam roh. Inilah yang disebut oleh para arif sebagai nafas Ar-Rahman, nafas kasih sayang yang terus mengalir dari Allah kepada seluruh makhluknya. Ketika manusia mulai menyadari bahwa setiap tarikan nafasnya adalah pemberian, maka ia berhenti mengeluh atas kehidupan. Ia sadar selama nafas itu masih diberikan, maka rahmat Allah masih bekerja di dalam dirinya. Tidak ada satupun hembusan yang sia-sia. Bahkan dalam lelah, dalam tangis, dalam diam sekalipun, setiap detik oksigen yang menembus paru-paru adalah tanda bahwa Allah belum meninggalkannya. Nafas adalah surat cinta yang terus dikirimkan tanpa suara, tanpa huruf, tanpa tinta. Ia hadir dalam diam, namun maknanya menerangi seluruh ruang hati para sufi, menyebut nafas sebagai tali antara hamba dan Tuhan. Jika tali itu putus, maka berakhirlah perjalanan di dunia. Namun selama tali itu terhubung, maka sang hamba masih memiliki kesempatan untuk mengenalnya lebih dalam. Maka bukan hanya ibadah yang perlu dijaga, tapi juga kesadaran di setiap helaan nafas. Barang siapa yang lalai di antara dua hembusan, antara masuk dan keluar, maka ia telah kehilangan sekejap kesempatan untuk menyaksikan wajah kasih Tuhan di dalam dirinya. Nafas juga menjadi saksi akan keberadaan kita di dunia yang fana ini. Ketika seseorang marah, nafasnya cepat. Ketika sedih, nafasnya berat. Ketika damai, nafasnya lembut. Semua itu menunjukkan bahwa kondisi batin manusia bisa dibaca dari irama nafasnya. Maka barang siapa yang menata nafasnya dengan kesadaran ilahi, sejatinya ia sedang menata hatinya agar selaras dengan kehendak Allah. Dalam kesadaran seperti ini, tidak ada lagi perbedaan antara zikir dengan bernafas. Karena setiap hembusan menjadi zikir tanpa suara, dan setiap tarikan menjadi syukur tanpa kata. Bayangkan, setiap kali kau menarik nafas, seolah kau menarik rahmat dari langit ke dalam dada. Dan setiap kali kau menghembuskannya, seolah kau melepaskan beban dunia, agar jiwamu tetap ringan untuk terbang menuju Allah. Inilah rahasia nafas yang dijaga oleh para kekasih Allah. Mereka hidup dalam kesadaran yang tidak pernah putus, antara dunia yang tampak dan dunia yang tersembunyi. Mereka mengerti bahwa nafas bukan hanya alat hidup, tapi jalan pulang. Jika engkau ingin mendekat kepada Allah tanpa banyak teori, maka sadari nafasmu. Bukan dengan teknik, bukan dengan paksa, tapi dengan rasa. Rasakan bahwa setiap udara yang masuk adalah kehidupan darinya, dan setiap udara yang keluar adalah penyerahan kepadanya. Ketika itu terjadi, kau tidak lagi memisahkan antara dunia dan Tuhan. Karena dalam setiap tarikan dan hembusan, kau akan menemukan satu nama yang sama, Allah. Dan ketika kesadaranmu telah mencapai titik itu, saat setiap hembusanmu menjadi doa, dan setiap tarikanmu menjadi syukur, maka kau telah berjalan di atas titian halus yang menghubungkan langit dan bumi. Nafasmu telah menjadi jembatan antara dirimu dan Dia. Di sanalah engkau akan memahami rahasia agung, bahwa sesungguhnya tidak ada jarak antara engkau dan Allah, kecuali ketika engkau lupa untuk bernafas dengan kesadaran akannya. Apakah engkau sudah merasakan nafas itu sekarang? Nafas yang tidak sekadar masuk dan keluar, tapi membawa cahaya dan menghapus gelap. Jika engkau sudah mulai menyadarinya, maka jangan lepaskan lagi, karena dari situlah perjalanan makrifatmu benar-benar dimulai. Nafas yang menyatu dengan zikir rahasia. Ketika seseorang telah mengenal nafasnya sebagai titian antara dirinya dan Tuhan, maka tahap selanjutnya adalah meleburkan setiap tarikan dan hembusan dalam zikir yang tersembunyi. Inilah yang disebut para arif sebagai zikir khafi. Zikir yang tidak terucap oleh lisan, tidak terdengar oleh telinga,
tetapi bergetar di dalam dada. Dalam zikir ini, nafas menjadi alat sekaligus saksi. Setiap udara yang masuk membawa nama Allah, dan setiap udara yang keluar membawa penyerahan diri total kepadanya. Tidak ada jeda di antara keduanya, sebab zikir ini bukan dilakukan, tetapi menjadi. Pada awalnya, zikir rahasia ini terasa seperti latihan. Seseorang mencoba mengingat Allah dalam setiap tarikan, namun masih terjebak dalam upaya sadar. Tapi lambat laun, kesadaran itu tidak lagi dibuat-buat. Ia menjadi alami, seperti detak jantung. Zikir tidak lagi terasa sebagai kewajiban, melainkan sebagai aliran kehidupan. Orang yang telah mencapai tahap ini tidak lagi memerlukan waktu khusus untuk berzikir, sebab seluruh waktunya telah menjadi zikir. Ia tidak lagi memerlukan tempat khusus untuk beribadah, sebab seluruh alam telah menjadi mihrabnya. Bayangkan seseorang berjalan di jalanan ramai, namun di dalam dirinya ada keheningan yang dalam. Orang lain melihatnya tenang, namun dalam batinnya sedang berlangsung percakapan lembut dengan Tuhannya. Ia tidak mengucap Allah dengan bibir, tetapi setiap hembusan nafasnya adalah panggilan cinta. Inilah rahasia kehidupan para kekasih Allah. Mereka bisa berbicara, bekerja, atau tertawa dengan manusia, namun ruh mereka tetap tenggelam dalam lautan zikir. Mereka hadir di dunia, tapi jiwanya selalu berada di hadapannya. Zikir yang menyatu dengan nafas bukan hanya memperhalus batin, tetapi juga memurnikan seluruh lapisan jiwa. Setiap kali seseorang berzikir dalam diam, gelombang cahaya turun menembus lapisan hatinya, membersihkan debu yang menutupi cermin nurani. Perlahan-lahan, bayangan dirinya yang palsu mulai memudar. Yang tersisa hanyalah rasa yang lembut, tenang, dan penuh cinta. Dalam rasa itulah Allah menampakkan dirinya, bukan melalui bentuk, bukan melalui suara, tetapi melalui kesadaran murni yang berkata tanpa kata, "Aku bersamamu." Para ahli makrifat mengatakan, zikir yang paling tinggi bukan yang lantang diucap, tetapi yang hidup dalam nafas. Karena selama nafas itu masih berlanjut, zikir itu tidak terputus. Ia tidak berhenti ketika lisan diam, tidak hilang ketika hati sibuk. Ia tetap mengalir di dalam diri, sebagaimana arus sungai yang tak henti mengalir menuju laut. Inilah sebabnya orang yang telah mencapai zikir rahasia tidak lagi kehilangan Tuhan dalam kesibukan, karena kesibukannya sendiri adalah bentuk ibadah. Ketika zikir telah menyatu dengan nafas, maka seseorang akan mulai merasakan bahwa setiap makhluk di sekitarnya pun ikut berzikir. Angin yang berhembus, air yang mengalir, daun yang bergetar, semua seolah mengucap nama yang sama. Ia tidak lagi melihat dunia sebagai tempat yang terpisah dari Allah, tetapi sebagai lautan zikir yang luas, tempat setiap partikel memujinya dengan caranya sendiri. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, ia tak lagi merasa sendiri, karena ia hidup di tengah paduan zikir alam semesta. Di tahap inilah, nafas bukan lagi sekadar udara yang keluar masuk dari tubuh, tetapi telah menjadi zikir yang hidup. Orang yang telah sampai di sana tidak perlu berusaha mengingat Allah, sebab dirinya sendiri telah menjadi ingatan itu. Tidak ada lagi aku yang berzikir kepada dia, sebab yang tersisa hanyalah dia yang berzikir di dalam aku. Inilah titik kesatuan, di mana nafas manusia menjadi nafas ilahi, dan hidupnya menjadi ayat yang terus mengalir, tanpa kata, tanpa suara, namun penuh cahaya. Ketika hati menjadi cermin cahaya Allah, hati manusia diciptakan bukan hanya untuk merasa, tetapi untuk memantulkan cahaya. Di dalam hati yang bersih, cahaya Allah memantul seperti sinar mentari di permukaan air yang jernih. Namun kebanyakan hati tertutup oleh kabut dunia, oleh nafsu, kesombongan, ketakutan, dan cinta berlebih pada selainnya. Itulah sebabnya banyak orang mencari Allah keluar dirinya, padahal ia telah lama bersemayam di dalam hati Allah tidak pernah jauh. Hanya saja cermin hati kita yang berdebu hingga cahayanya tak tampak. Orang yang berjalan di jalan makrifat akan melalui proses panjang untuk membersihkan hati ini. Ia akan diuji dengan berbagai peristiwa yang mengguncang, kehilangan, kekecewaan, kegagalan, bahkan pengkhianatan. Semua itu bukan hukuman, melainkan cara Allah mengikis lapisan-lapisan yang menutupi cermin hatinya.
Seperti seorang tukang perak yang menggosok logam hingga bersinar, Allah mengasah jiwa kita dengan ujian agar cahayanya dapat terpantul sempurna. Tidak ada rasa sakit yang sia-sia, karena setiap luka sejatinya adalah pintu menuju penyucian. Ketika hati mulai jernih, seseorang akan mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda. Ia tidak lagi memandang segala sesuatu dari sudut ego, melainkan dari sudut kasih. Ia mulai melihat rahmat Allah di balik setiap kejadian. Bahkan pada orang yang menyakitinya, ia mampu melihat hikmah dan cinta yang tersembunyi. Inilah tanda bahwa cermin hatinya telah mulai memantulkan cahaya. Ia tidak lagi membalas keburukan dengan keburukan, sebab dalam dirinya sudah tidak tersisa ruang bagi kegelapan. Hati yang telah menjadi cermin tidak lagi memantulkan bayangan diri, tetapi memantulkan sifat-sifat Allah. Ketika ia menatap dirinya sendiri, yang terlihat bukan lagi aku, melainkan kelembutan, kasih, kesabaran, dan kebijaksanaan yang berasal dari sumber yang lebih tinggi. Ia menyadari bahwa semua itu bukan miliknya, melainkan pantulan dari Allah yang Maha Indah. Karena itu, orang seperti ini tidak lagi sombong atas kebaikannya, sebab ia tahu bahwa yang berbuat sebenarnya bukan dirinya, melainkan Allah yang bekerja melalui dirinya. Di saat hati sudah benar-benar bersih, seseorang tidak lagi berdoa dengan banyak kata. Ia hanya diam, karena hatinya sudah menjadi ruang bagi kehadirannya. Dalam diam itu, ia merasakan aliran nur yang lembut mengisi seluruh dadanya. Tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi keraguan. Yang tersisa hanya keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya. Di setiap hembusan nafas, di setiap detak jantung, di setiap denyut kehidupan. Itulah makrifat sejati, menyaksikan tanpa melihat, mendengar tanpa telinga, dan mencintai tanpa jarak. Ketika hati telah menjadi cermin, maka kehidupan menjadi ibadah tanpa batas. Tidur pun terasa seperti sujud, diam terasa seperti tasbih, dan setiap gerak menjadi bentuk zikir. Dunia tak lagi menipu, karena semuanya tampak sebagai pantulan dari satu sumber cahaya. Inilah rahasia kedamaian para arif. Mereka tidak berjuang untuk menemukan Allah, sebab mereka telah menjadi cermin yang memantulkannya dimanapun mereka berpaling. Dan pada akhirnya, hati yang bercahaya bukan hanya menerangi pemiliknya, tetapi juga menuntun orang lain di sekitarnya. Tanpa perlu berkata banyak, keberadaannya membawa ketenangan. Karena cahaya tidak pernah berteriak, ia hanya bersinar. Dan begitulah seorang hamba yang telah mengenal Tuhannya. Ia tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi haus akan perhatian. Ia cukup menjadi cermin yang jernih, agar dunia yang gelap dapat melihat sekilas pantulan cahaya Allah yang abadi. Jalan sunyi para kekasih Allah. Jalan menuju makrifat bukanlah jalan yang ramai. Ia adalah jalan sunyi yang hanya dilalui oleh hati yang berani kehilangan segalanya demi menemukannya. Orang yang menapaki jalan ini sering tampak berbeda di mata manusia biasa. Mereka tidak selalu dikenal, tidak selalu dipuji, bahkan sering disalahpahami. Namun di balik kesunyian itu, mereka sedang berjalan bersama Allah dalam langkah yang tidak lagi mencari, tetapi menyerahkan diri sepenuhnya. Kesunyian bagi mereka bukan kehampaan, melainkan ruang pertemuan yang paling indah. Para kekasih Allah tidak menonjolkan dirinya. Mereka hidup sederhana, menutupi cahaya di dalam dadanya, agar tidak membakar orang yang belum siap. Hatinya tenang, tutur katanya lembut, namun tatapannya dalam menembus lapisan jiwa. Mereka tidak sibuk memperdebatkan kebenaran, sebab kebenaran sudah hidup dalam dirinya. Mereka tidak berambisi mengubah dunia, karena mereka tahu dunia hanyalah bayangan yang akan sirna. Yang mereka lakukan hanyalah berjalan dengan cahaya, dan siapapun yang mendekat akan merasakan hangatnya jalan sunyi ini penuh ujian. Ada masa di mana seseorang merasa ditinggalkan oleh Allah, padahal sebenarnya sedang diuji keikhlasannya. Ada saat di mana doa terasa tidak dijawab, padahal sebenarnya Allah sedang membersihkan hatinya dari pamrih. Setiap rasa sepi, setiap air mata, setiap keterasingan, semuanya adalah bagian dari proses penyempurnaan. Sebab sebelum hati bisa diisi dengan cahaya, ia harus dikosongkan terlebih dahulu dari segala bentuk keinginan. Bagi para pencari makrifat sejati, kehilangan bukanlah akhir, melainkan awal dari pertemuan.
Mereka tahu bahwa cinta kepada Allah hanya dapat tumbuh dalam hati yang bebas dari ikatan dunia, maka mereka rela melepaskan apapun yang menghalangi. Bahkan ketika cinta manusia pun harus dilepaskan, mereka melakukannya dengan pasrah karena mereka tahu tidak ada cinta yang sejati kecuali cinta yang mengantarkan pada Allah. Dalam kehilangan itulah mereka menemukan kepenuhan yang sesungguhnya. Namun jangan salah, meski berjalan di jalan sunyi, hati mereka tidak gersang. Justru di sanalah kebahagiaan sejati tumbuh. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan, tapi lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu dekat. Ketika dunia menolak, mereka tetap tersenyum. Ketika manusia melupakan, mereka tetap bersyukur. Sebab mereka telah menemukan sumber kebahagiaan yang tidak bisa dicuri oleh waktu. Rasa hadir bersama Allah di setiap nafas. Di dalam kesunyian itulah, para kekasih Allah mendapatkan pelajaran yang tidak tertulis. Mereka belajar langsung dari bisikan ilahi yang berbicara melalui rasa. Tidak ada guru, tidak ada buku, hanya keheningan yang mengajarkan segalanya. Dalam keheningan itu mereka mengerti makna sabar, memahami arti ikhlas, dan mengenal rasa cinta yang melampaui logika. Hati mereka menjadi lembut tapi kuat. Mereka hidup di dunia tapi tidak terikat padanya. Dan di ujung jalan sunyi itu, mereka tidak menemukan mahkota atau penghormatan, melainkan fana. Mereka lenyap dalam lautan cinta, tidak lagi memiliki nama, tidak lagi merasa aku. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa Allah lah yang hidup, bergerak, dan berkehendak di dalam segala sesuatu. Itulah puncak perjalanan seorang hamba, ketika dirinya sirna dan yang tersisa hanyalah Dia. Jalan ini memang sunyi, tetapi di sanalah suara cinta Allah terdengar paling jelas. Ketika Allah menyatakan, "Engkau milikku," ada satu momen dalam perjalanan makrifat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Momen ketika seseorang tidak lagi merasa sedang mencari Allah, karena ia menyadari bahwa sejak awal Allah lah yang mencari dan memilihnya. Hati yang dulunya gelisah kini tenang, bukan karena semua pertanyaan telah terjawab, tetapi karena kesadaran itu sendiri telah menjadi jawabannya. Di titik itu, seseorang tidak lagi mengandalkan pengetahuan, melainkan penyerahan. Ia tidak lagi berusaha memahami Allah dengan akal, karena ia telah merasakan kehadirannya dalam setiap detik keberadaannya. Orang yang sampai pada tahap ini hidup dalam kesadaran penuh akan ketergantungannya kepada Allah. Setiap gerak, setiap kata, setiap detak jantung disadarinya sebagai manifestasi dari kehendak ilahi. Ia tidak lagi berkata, "Aku berbuat," tetapi Allah yang memperbuat. Tidak lagi berkata, "Aku mencintai," melainkan Allah mencintai melalui diriku. Semua rasa aku yang memisahkan lenyap, berganti dengan kesadaran bahwa dirinya hanyalah cermin tempat Allah menampakkan sifat-sifatnya. Dan dalam kesadaran itu, ia menemukan kebebasan sejati. Namun jalan menuju titik ini tidak mudah. Ia harus melewati fase kegelapan batin, saat segala sandaran runtuh dunia, tampak kosong, doa terasa hampa, dan cinta seolah menghilang. Tapi sesungguhnya, itulah fase pembersihan terakhir. Saat Allah menanggalkan segalanya, agar seseorang tidak lagi bergantung pada apapun selain dirinya. Setelah hati benar-benar hancur dan tak tersisa selain pasrah, barulah cahaya itu datang, lembut tapi memurnikan. Dan dari kehancuran itulah lahir kelahiran baru. Kelahiran jiwa yang benar-benar hidup dalam Allah. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi berbicara tentang Tuhan, karena setiap kata terasa terlalu sempit. Ia tidak lagi berkata, "Allah bersamaku," karena ia tahu bahwa tidak pernah ada aku yang terpisah. Yang ada hanyalah Dia, yang hidup, yang mengalir, yang menatap melalui matanya, mendengar melalui telinganya, dan bernafas melalui dirinya. Itulah makna terdalam dari firman-Nya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran, Surat Qaf, ayat 16. Ketika Allah menyatakan, "Engkau milikku," maka seluruh kehidupan seseorang berubah menjadi ibadah tanpa batas. Ia tidak lagi menunggu waktu salat untuk berdiri di hadapannya, karena setiap langkah adalah salat. Ia tidak lagi menunggu zikir untuk mengingat, karena setiap detik adalah ingatan itu sendiri.
Ia hidup dalam keheningan yang penuh makna, dan di sanalah rahasia tertinggi terungkap, bahwa tidak ada pemisahan antara hamba dan Tuhan, selain ilusi dari hati yang belum bersih. Orang yang telah sampai pada titik makrifat sejati tidak lagi berbicara banyak. Ia memilih diam, karena diam adalah bahasa hati yang paling jujur. Ia tidak lagi menilai siapa yang lebih tinggi atau rendah dalam jalan spiritual, karena ia tahu semuanya sedang kembali ke asal yang sama. Ia tidak lagi berusaha meyakinkan dunia, sebab yang ia cari bukanlah pengakuan, melainkan kehadiran Allah dalam setiap nafas. Dan itulah tanda seorang kekasih Allah, tenang, lembut, tapi dalam kehadirannya, orang lain merasa damai tanpa sebab. Saudaraku, jalan makrifat bukanlah tentang menjadi istimewa, tapi tentang menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba. Kau tidak perlu menunggu tanda atau mukjizat untuk tahu bahwa Allah telah memilihmu. Setiap nafasmu yang masih berlanjut, setiap kesadaran yang menuntunmu kembali kepadanya, itulah bukti pilihan itu. Kau dipanggil bukan karena kau suci, tapi karena Allah ingin menyucikanmu. Kau dipilih bukan karena kau sempurna, tapi karena Allah ingin menyempurnakanmu dalam cintanya. Maka berhentilah meragukan diri. Jalan ini memang sunyi, tetapi setiap langkahmu dicatat di sisinya. Setiap air mata yang jatuh adalah saksi cinta antara hamba dan Tuhan. Jangan takut bila orang tidak mengerti perjalananmu, karena makrifat tidak lahir dari pengakuan manusia, melainkan dari pertemuan rahasia antara hati dan Allah. Dan ketika kau telah benar-benar berserah, ketika aku di dalam dirimu telah sirna, maka yang tersisa hanyalah Dia. Saat itulah kau akan mendengar bisikan lembut dari dalam hatimu, bisikan yang tidak berasal dari dunia ini. Engkau milikku dan aku milikmu. Itulah rahasia makrifat, rahasia tertinggi dari cinta yang abadi.